Kembali ke hari kiamat. Intinya tadi, orang Islam ketika meninggal dunia, kalau sudah taubat, maka dia diampuni oleh Allah. Kalau belum taubat, berarti ada dua kemungkinan. Nah, ini kan nggak banyak orang yang paham di luar sana, ya kan? Jadi gitu. Jadi yang masuk surga siapa? Malaikat, jin, manusia, hewan semuanya nanti dileburkan, kecuali hewan surga. Ya, hewan surga seperti buruk, ya, dan tapi seluruh hewan yang lain dileburkan. Waru'yatulillah. Waru'yatulillahi ta'ala bil aini fil akhirat. Nah, ini kita akan membahas tentang nikmat-nikmat surga. Waru'yatulillahi ta'ala bil aini fil akhirah. Ay bi annaha haqqun wa hada khassun. Ini mat ya. Khassun bil mu'minina yarawnahu wa hum fil jannah. Bila kaifin wala makanin wala jihatin. Wala tasbihin kama nassal ala dzalikal imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Ya. Jadi kalau Imam Abu Hanifah fil fiqhil akbari, jadi footnote-nya ini di bawah. Wallahu ta'ala yura fil akhirati wa yarahul mu'minuna wa hum fil jannah bi a'yuni ru'usihim bila tasbihin wala kaifiyatin wala kamiyatin wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafatun. Undur syarha kitabil fiqhul akbar lil mulla alal qari. Melihat Allah, nah ini kita, karena sesuatu yang wujud itu hak bisa dilihat. Hak bisa dilihat. Namun manusia ini dikasih waktu nanti. Allah bisa dilihat oleh kita. Itu nanti di akhirat. Bukan di dunia, bukan. Ya. Jadi melihatnya Allah bila kaifin, tanpa bagaimana, ya, wala makanin tanpa tempat, wala jianin tanpa arah. Bisa dipahami tidak dari sini? Gini. Ulama zaman dulu sebelum ada ilmu nahwu dan sorof, ya, makna kalam itu apa sih? Sebelum ada makna nahwu sorof, jadi makna kalam itu ya ada di hati. Jadi kalam dengan lisan itu interpretasi dari bicaranya hati. Nah, hatimu ada di mana? Tahu nggak hatimu ada di mana? Nggak ngerti toh? Itu fisiknya. Hatinya. Nah, kan nggak tahu, semuanya orang nggak tahu. Nah, berarti apa? Kalam Allah, ya, tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa, itu bisa masuk akal. Karena itu bicaranya lisan ini itu interpretasi dari hati, bicaranya hati. Paham maksudnya? Berarti kalam Allah tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa, masuk akal enggak? Masuk akal. Karena hati kita aja kita nggak tahu dari mana. Apa posisinya di otak, di akal? Akal kita di mana sih? Coba. Akal dengan otak beda nggak? Beda. Otak kan di sini kalau secara ini. Akalnya. Akalmu di mana akalmu? Di dengkul? Apa ada di mana? Ya, jadi gitu. Makanya akal dengan hati bagaimana? Di mana hati? Di dalam dirimu sendiri saja kita nggak tahu toh. Nah, gitu loh. Nah, jadi gitu. Makanya bila kaifin wala makanin wala jihatin. Ini bisa dicerna. Jadi Allah ada tidak serupa dengan sesuatu apapun,
tidak bertempat, tidak berarah. Paham maksudnya? Nah, kok bisa dilihat? Iya, nanti mata kita ketika sudah di surga itu sudah diganti. Bukan mata kita yang sekarang. Paham maksudnya? Nah, kapan gantinya? Ya ketika kita dibangkitkan dari alam kubur tadi. Ya, diganti. Jadi nanti di sana itu ketika di surga itu badan kita itu seperti badannya Nabi Adam. Semuanya. Jadi manusia yang masuk surga, ya, yang meninggal kecuali yang meninggal dalam keadaan belum balik, kecuali itu. Orang yang sudah balik, sudah mukallaf meninggal, maka nanti ketika masuk surga ataupun masuk neraka, badannya sama seperti Nabi Adam. Ukurannya. Paham maksudnya? Ya. Nah, yes pokoknya itulah ya. Nah, makanya ketika kita masuk di surga ya, dan di surga itu tidak ada tua, tidak ada muda. Yang ada umur 35 tahunan lah, sekitar itu. Antara 30 sampai 35 tahun. Semua rata, semuanya seperti itu. Tidak ada tua, tidak ada. Tidak ada capek, tidak ada lelah, apalagi sakit hati tidak ada. Diputus cinta tidak ada namanya. Jadi suami istri yang tidak terpisah selamanya itu di surga. Makanya bojo. Nek kayak belum durung di bojo. Lah bagaimana orang yang meninggal belum beristri? Ya nanti di sana dikasih istri. Karena di sana itu tidak ada orang yang sendirian, tidak ada. Paham ya? Di surga itu pasti dikasih pasangan. Tapi secantik-cantiknya bidadari surga itu wanita surga, wanita manusia surga. Lebih cantik wanita yang masuk surga. Makanya jangan secantik-cantiknya bidadari surga. Lebih cantik wanita yang masuk surga. Betul. Apa ya ketemu man? Bujune maksudnya. Ya nanti kalau dia masih muslim, suami istrinya muslim, dia ketemu, dikumpulkan. Contoh kayak Nabi Adam sama Siti Hawa. Dikumpulkan. Ya, yang belum punya istri sih. Kayak Ustadz Fian punya istri. Kalau dua-duanya meninggal dalam keadaan muslim iman ya, maka nanti di surga dikumpulkan. Anaknya juga demikian. Kalau muslim ya dikumpulkan di surga. Kumpul semua. Iya, kumpul semua. Dan tidak ada namanya pukul-pukulan, tidak ada. Jiwit-jiwitan ya ono. Itu nikmat yang umum ya. Nikmat umum di dalam surga itu begitu. Nah, nikmat yang khusus yang pertama itu ru'yatullah, melihat Allah Ta'ala. Melihatnya Allah Ta'ala tidak berdesak-desakan, tidak. Ya, kita seperti kita melihat kalau di dunia ya, kalau di dunia ini Rasulullah menggambarkan, bukan menggambarkan itu berarti menggambarkan Allah seperti rembulan, tidak. Artinya cara kita melihat Allah di surga itu ibaratnya melihat rembulan. Cetol gitu loh maksudnya. Paham maksudnya? Jadi nikmatnya seperti itu. Bukan dari segala sudut, tidak ada sudutnya. Kita itu di surga, melihat Allah itu cetone melihat rembulan. Bukan berarti kita melihat Allah itu berjarak, tidak. Bila kaifin ya tidak di bagaimanapun, tidak bersudut, tidak berjarak. Artinya cetok gitu loh, cetok. Paham maksudnya cetok? Maksudnya, jadi ini nikmat surga yang termasuk nikmat yang khusus, yang disebutkan oleh Rasulullah. Ada nikmat khusus yang tidak disebutkan, yang nikmatnya itu tidak pernah diketahui oleh orang sekalipun di dunia ini. Nah, nanti baru dikasih tahu di surga. Itu nikmat khusus. Paham maksudnya? Nah, jadi begitu ya. Nah, itu salah satu nikmat khususnya melihat Allah.
Dan melihat Allah itu tidak kaifin, tidak di bagaimana enggak, tapi cetok gitu, anggap saja cetok gitu. Rasulullah ya tadi mengibaratkan melihat rembulan. Ya aku melihat dirimu cetok enggak? Cetok, maksudnya begitu. Bukan aku melihat kamu terus Allah itu berjarak begitu, enggak begitu. Paham maksudnya? Jadi bila kaifin wala makanin wala jihadin, tidak bagaimana tanpa tempat, tanpa arah. Hanya saja kita yang bertempat. Hanya saja kita yang bertempat. Di mana? Surga. Karena makhluk itu pasti bertempat. Nah ini makanya nikmat surga nggak bisa dibayangkan di sini. Paham maksudnya ya? Nah jadi begitu. Artinya begini, kenapa kok ini disebutkan? Karena wujudnya Allah itu hak bisa dilihat, gitu saja sebenarnya syariatnya. Paham maksudnya? Tapi di dunia tidak bisa. Nikmatnya dunia itu sedilu. Nikmat dunia itu sedilu. Contoh ya, contoh. Makan seenak apapun, tapi setelah melewati tenggorokan rasanya enak nggak? Nah, warak pun sudah sebentar. Kalau di surga itu nggak ada, nggak ada batasan. Jadi di sana tidak ada kencing, tidak ada berak, nggak ada. Tapi minum terus. Tapi keringatnya baunya bukan seperti kita sekarang ini enggak. Tapi setiap kali keringatnya bau wangi. Jadi penduduk surga itu berkeringat, tapi keringatnya bau wangi. Tapi tidak nguyuh, tidak ngising. Di surga itu tidak kencing, tidak berak. Wes ora ono iku. Ora ono iku. Paham maksudnya? Ya. Kalau di donya nguyuh ngising kan najis. Di surga enggak ada. Di surga barang yang haram di dunia di sana itu halal. Contoh ada air danau arak. Di sana ada danau susu, danau madu, danau arak. Nah, tapi di sana itu araknya arak halal, mengenakkan. Bukan seperti di dunia itu. Dan di sana di surga, kalau di dunia itu kan laki-laki haram memakai emas-emasan. Di surga dibalik. Perempuannya sudah dikasih emas sudah pasti ya. Tapi laki-lakinya jauh lebih banyak. Pokoknya renteng lah, dikasih emas-emasan, kasih perak dan sebagainya. Paham maksudnya? Suwengan, pokoknya ini surga justru laki-lakinya dia dihias. Ya, perempuannya sudah otomatis dihias toh. Nah, tapi laki-lakinya jauh lebih dihias lagi gitu. Paham maksudnya? Jadi gitu. Oke, itu pokoknya salah satu nikmat surga yang wah, pokoknya nggak ada lelah, pokoknya nggak enak. Semuanya enak. Contoh misalnya, semua orang di surga itu kenal semuanya tanpa pandang bulu dari mulai Nabi Adam sampai. Jadi nanti kita bisa sowan ke Nabi Adam, walaupun di dunia kita belum ketemu. Paham maksudnya? Belum ketemu Nabi Muhammad juga belum ketemu. Nah nanti di surga kita bisa sowan ke Kanjeng Nabi. Langsung ketemu langsung. Jadi nggak usah. Nah, bagaimana cara ketemu? Berkendara. Kendaraannya seperti amben, ngerti amben? Depan. Jadi depannya bisa terbang. Jadi nggak jalan kaki enggak. Pokoknya duduk manis, depannya yang terbang. Ke tempatnya Nabi Adam, ke tempatnya Nabi Idris dan seluruhnya. Termasuk ulama-ulama kita. Nah, dia diposisikan di surga di tempat mana kita bisa datang. Nah, kita bisa ketemu, saling kenal. Tidak ada yang namanya tidak kenal, tidak ada. Sesuatu yang tidak kenal, kalau mau ketemu, kira-kira enggak? Enggak enak enggak? Di surga enggak ada seperti itu. Semuanya kenal, ketemu, dan langsung akrab. Begitu. Nama di dunia sama enggak? Sama nama di surga? Iya, sama. Ya, sama. Karena sudah ditentukan secara azali namamu siapa.
Ya. Paham maksudnya? Jadi sudah ditentukan